Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua, terutamanya penuntut-penuntut atau masyarakat kampung yang begitu bersemangat bersama kita pada pagi ini untuk sama-sama mendengar permasalahan atau pertikaian yang dihadapi berkaitan dengan perihal tanah. Suka saya nyatakan di sini bahwa Suhakam adalah merupakan satu badan seperti badan bekanut kerajaan yang telah diwujudkan melalui Akta 597 di Parlimen. Suhakam bukanlah bukan kerajaan atau NGO, tapi Suhakam adalah merupakan Suruhanjaya. Suruhanjaya ini dikenali sebagai Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pendek kata Suhakam. Oke, jadi Suhakam adalah dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan hak-hak masyarakat seperti hak kepada tanah. Dan antara fungsi Suhakam adalah yang pertama, menyebarkan pengetahuan hak asasi. Apakah dia hak asasi? Hak asasi manusia. Itulah tanggung jawab Suhakam. Memperkenalkan, mempromosikan, memberitahu kepada seluruh masyarakat Malaysia, penduduk Sabah, khasnya penduduk kampung di Sabah, di seluruh Sabah, maksud yang dimaksudkan hak asasi manusia. Apakah arti hak asasi manusia? Itulah tugasan kami. Kedua, kami juga mengambil aduan pelbagai isu. Aduan pasal tanah, aduan pasal dokumentasi, kad pengenalan, surat lahir, kesihatan, pendidikan, hak OKU, hak ibu tunggal, hak bapak tunggal, pelbagai-bagai hak. Yang bapak tunggal mau kawin lagi kan? Jadi hak-hak juga itu. Ya, jadi pelbagai hak-hak ini kamilah yang dipertanggungjawab oleh kerajaan. Kerajaan bilang, pendek kata, Suhakam, kau turun pada kasih tahu rakyat mereka mempunyai hak. Dan ada juga sebilangan pihak mengatakan kami ini bertindak atas kehendak pembangkang. Ada juga pihak mengatakan kami ini bertindak atas kehendak kerajaan. Tapi yang sebenar-benarnya, tiada yang benar melainkan yang benar. Kami ini adalah orang tanah, mempertahankan hak. Hak ini macam tupi sama kasut. Topi sama kasut. Itulah dia hak. Mau tahu macam mana? Tupi apa macam pun murah, dia tetap di apalah. Kasut apa macam pun mahal, dia tetap di kaki. Kadang-kadang tak injak juga tai kerbau. Jadi itulah hak. Kita mau hak itu ditempatkan di tempatnya, macam ketua daerah bilang tadi. Walaupun lama, logot-logot, tapi mudah-mudahan kita dapat. Itu yang penting. Oke? Berbalik kepada permasalahan. Saya ingin berkongsikan sedikit informasi mengenai hak tanah ini. Pertikaian tanah ini. Kadang-kadang kita heran. Orang dari Selangor, orang dari Johor boleh dapat. Nenek kita sudah 6 generasi, 7 sudah. Takkanlah tidak boleh dapat, betul ke tidak? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Yang kerja ini tanah dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Tanah dan Ukur. Jabatan Tanah dan Ukur di dalam dia anak-anak orang Sabah. Dusun ada, Timaragang ada, macam-macam ada. Semua anak Sabah. Yang apply tanah anak Sabah juga. Dia panggil orang asal dan native, indigenous people. Kita ada ordinan Mahkamah Anak Negeri. Kita ada ordinan tanah. Kamu tahu ordinan tanah wujud pada 1930? Ordinan tanah wujud pada tahun 1930. Ordinan Mahkamah Anak Negeri, ordinan dia panggil 1928.
Orang putih dulu sudah kasih iktiraf. Dia sudah iktiraf. Kita punya nenek moyang masih tidur-tidur di kampung, orang putih sudah tulis di buku. Ada 1928 Ordinan Mahkamah Anak Negeri. Kita punya nenek moyang masih tidur-tidur di hutan, orang putih sudah tulis Ordinan Tanah Negeri Sabah 1930. Di toko tambah diperbarui hingga tahun 1968. Itu udah sebab bab 68 Ordinan Tanah. Jadi kalau 1930 orang putih berpikir bahwa tanah anak Sabah itu harus dikekalkan di bawah section 13, 14, 15 itu. Ordinan anak hak asasi native. Dia panggil Native Customary Right, NCR. Orang putih pun boleh pikir, tak karena orang kita tidak boleh pikir, betul atau tidak? Jadi berbalik kepada isu tanah, dalam dapatan yang kami dapati, termasuk saya dan juga pegawai-pegawai kami, ada juga beberapa pihak yang menjadi dalang di dalam pejabat, di luar pejabat. Di luar pejabat termasuklah orang kampung sendiri. Dia punya nama yang digunakan, company pakai 68 grand. Betul nggak tidak? Nah, kemarin saya ada satu case. Dia ada satu case dengan nama Hasan bin Jumadil. Saya bilang paling kaya kawasan. Kenapa? Kau ada 32 grand. 1 grand 15 ikan. Kalau 32 grand berapa? Nama dia satu orang. Tapi malangnya nama saja. Grand company punya. Jadi jelas, jelas di sini. Pertikaiannya siapa? Karena ada orang dalam. Inilah masalah kita ini. Kadang-kadang kita memperjuangkan di sini, tapi ada yang sebelah sana orang kita juga mungkin terpengaruh dapat kepada orang lain. Dan kita tidak boleh juga salahkan kepada orang kita juga. Kadang-kadang orang tua-tua kita ini serba kekurangan. Pelbagai kekurangan. Termasuklah pengetahuan. Termasuklah perhubungan. Perhubungan apa? Orang rumus bilang kabel. Isosin lagi. Apa masam dia mau berurusan. Kau kasih dia itu ordinan tanah pun dia tidak pandai bahasa. Pasam tulisan dia Inggris. Apa masam dia bahasa? Betul ke tidak? Sedangkan peguam kita pun sekarang ini di hari ini kalau kurang-kurang susah juga mau paham. Sebab dia bahasa dia panggil Victorian English. Yang orang pergi Victoria Institution saja di London baru boleh paham. Kalau itu Inggris macam setakat itu air dalam baladi belum dalam lagi itu. Jadi tidak boleh paham. Nah, apa masalah? Jadi ini masalah dia. Jadi di sinilah tugasan Kohakam kasih paham. Bukan saja di peringkat kampung, tapi kita juga mau pihak atasan termasuk peringkat yang tertinggi pemimpin-pemimpin kita supaya paham keadaan. Bukan kita mau mengajar, jauh sekali niat kita mau mengajar, tapi kita mau memahamkan mereka bahwa penduduk ini mempunyai hak. Ada dia punya tata cara, ada dia punya guidance, ada dia punya Bible, yaitu ordinan tanah sebagai panduan. Tinggal lagi implementasinya haruslah dibuat dengan integriti yang cukup tinggi. Satu. Kedua, haruslah mempunyai perasaan sebagai anak Sabah. Indigenous people. Tidak guna kita melaung-laungkan kita ini orang asal. 1 sampai penuh badan. Bawa parang. Tunjuk kita ini orang asal. Tapi kalau tanah pun bukan kita punya. Betul ke tidak? Apa guna? Kita orang asal tapi tiada tanah. Ini masalah dia. 1. Kedua, tidak guna kita bilang kita orang asal, sebagian daripada orang asal tukang jual tanah. Betul? Sebagian daripada orang asal pergi jual itu lot-lot. Tidak guna. Nah, macam manapun Suhakam mau tolong, macam manapun pihak-pihak mau tolong, tapi sekiranya ada lagi penjualan lot-lot ini, masalah. Di Sabah cukup masalah. Tanah nama dia, tapi orang lain yang dapat. Bukan saja di daerah Pitas, daerah seluruh Sabah, Buluran, Kinabatangan, Kaitan, Lat Datuk, Keningau,
di mana saja masalah dia. Jadi masalah ini Suhakam bukan saja membantu dari segi mempertahankan hak, mendapatkan hak itu semula, tetapi Suhakam juga mengkaji dalam pada itu kenapa boleh terjadi, supaya kita boleh tahu pihak atasan, beritahu pihak atasan, termasuk pihak yang amat menghormat Ketua Menteri, kenapa boleh terjadi. Karena tidak guna kita mempertahankan ataupun Suhakam akan sia-sia. Sikit-sikit orang bilang melemahkan semangat kita mati-mati mempertahankan hak kita, mati-mati berjuangkan mempertahankan orang kampung, tapi yang di atas itu tidak boleh dikontrol, dia kasih juga orang lain. Yang lama sudah memohon tidak dapat, yang baru memohon boleh dapat. Jadi inilah perkara beginilah kita membawa kepada peringkat atasan, termasuk pengetahuan yang amat memohon bahwa perkara ini berlaku. Disinilah ketirisan dia berlaku, disinilah salah laku yang berlaku. Yang memohon awal tidak dapat, yang memohon lambat tidak dapat. Jadi ada kadang-kadang dikasih tahu lagi, itulah kalau tidak tanya-tanya selalu. Sebenarnya ada dia tanya, bila sampai pejabat baru mau tarik nafas, padahal dia dari jauh bah. Saya mau tanya ini, belum lagi dia habis cakap. Sudah kena cakap, belum lagi nih tahu, kau baliklah. Tidak pun diambil tahu bahwa si Gaman itu datang untuk pejabat, dia kena jual dia punya bulunuk, dia kena jual dia punya bambangan, dia kena jual dia punya buah-buahan yang lain untuk cukup tambang. Ada yang datang, dia naik perahu naik dia naik perahu, baru sampai di darat. Lepas itu dia tunggu lagi kereta ben untuk kasih sewa, mau bayar tambang, baru pergi Pitas. Sampai Pitas mau ambil lagi kereta pergi kota Kinabalu. Dia sampai kota Kinabalu, sampai jam sudah tutup pejabat. Pukul 4:30, padahal pukul 5 tutup, 4:30 sudah tutup. Apa masam? Jadi dia mau tidur di tiket, betul atau tidak? Dia mau berurusan, terpaksa tidur. Inilah kesusahan masyarakat kampung berurusan. Dan besok pagi dia pergi pejabat, tanya, belum buka mulut, tidak pun kena suruh duduk, belum lagi tahu, belum lagi kau punya ini, belum lagi ada apa-apa. Itu tidak apa. Ada lagi cakap-cakap yang tidak baik. Kau ini ya, balik-balik juga kau datang. Satu. Kedua, bila dia tanya, kena cakap lagi, iya ini dia datang kepada Suhakam mengadu, kami rekod, kami berhadapan. Dia kena tanya lagi, kena cakap lagi, muka kau saja balik-balik. Kau ingat kau saja kasih mau layan. Haruskah penjawat awam cakap ini macam? Saya tanya kamu, haruskah? Haruskah? Tidak patut. Inilah antara runutan masyarakat kampung yang kami dapati, yang kami diberitahu. Bukan saja masalah tanah, masalah yang lain, tapi masalah peradaban, cara layanan yang tidak memuaskan. Ketua kampung, orang kampung datang memohon pertolongan. Sebab itu di pejabat Suhakam kau kasih nombor sama nama saja. Kami yang telepon kau. Mungkin tidak waktu kau panggil, tapi apabila sudah ada rekod, kalau saya ada musyawarah, kalau saya balik dari musyawarah, ataupun saya sudah perbincangan, atau Cik Aflin balik, kami yang akan telepon. Kami yang akan mau cakap sama kamu, apa masalah? Kami yang akan tanya. Kalau perlu, kami turun masam ini hari. Apa masalah? Itu cara kami bekerja. Bukan saja mempromosi, memberitahu penduduk kampung, kamu ada hak, kami boleh tolong kamu, tapi kalau telepon pun tidak mau jawab, apa masalah? Betul kan tidak? Itulah bezanya Suhakam dengan yang lain. Kamu boleh coba. Kalau di Bajau Tuaran nih, saya Bajau Tuaran. Jadi kalau kami punya bahasa, you can try. Oke? Okay? Boleh coba, oke? Okay? Coba apa macam. Boleh karena ada kah tidak, betul kah tidak, karena panggil. Itu sebab kita mau betul-betul bantu. Nah, kembali kepada isu tanah ini. Isu tanah ini saya harap ketua kampung ini diberi sokongan. Diberi sokongan karena berpengalaman di Suhakam
apabila sudah mau kasih keluar itu garan, mula sudah ada kumpulan. Ada sudah kumpulan-kumpulan. Ada sudah yang bawa dia punya geng. Ada sudah bilang, "Oi, tanah kami mau keluar sudah itu." Jadi itu juga menjadi masalah. Kita telah berjuang, kita telah mengatakan begini, kerajaan pun hampir setuju. Baru-baru ini di Tomot, kerajaan hampir setuju. Setujulah, kerajaan bilang mau kasih. Apabila mau kasih, ini grup pula bertangkap. Pasal yang grup lain, dia telepon, dia punya tampinai di sana, dia bilang, "Geng, ada nih lot, mau masuk rumah 5.000 saja bagi." Jadi ada pertikaian. Dan ada juga orang kampung sendiri, bukan saja dia, bini dia, ipar dia, anak dia, menantu dia pun dia kasih masuk. Jadi ada pertikaian sedikit. Sebab dia sudah nampak ada ruang. Itu satu. Kedua, orang dalam. Orang dalam pun tahu. Pasal kalau akan dikeluarkan daripada warta atau akan dikembalikan kepada rakyat, akan dikembalikan kepada penuntut, siapa yang tahu dulu? Orang dalam. Orang atas. Bukan menuduh, tapi ada juga. Dia telepon. "Geng," dia bilang, "kau di kampung Mepat kah?" "Tidak, tahu saya orang Kutas juga, tapi bukan kampung saya." "Dari tanah mau keluar sudah sana, bagus kau masuk." "Apa macam saya mau masuk?" "Kontak lah ini ketua penuntut, ketua kampung." Ada juga begitu. Ini dapatan kami. Dapatan kami berarti kami membuat siasatan. Suhakam mempunyai kuasa membuat siasatan. Macam mana kami buat siasatan? Kami turun kampung, kami jumpa kurang, kami jumpa individu, kami mengambil siasat daripada siapa yang cakap atau masalah. Dia bohong ke tidak, kita cek balik. Oke, jadi begini, yang masalah kepada yang ini, saya pikir ini adalah satu timbuk yang begitu tinggi. Karena pasar tanah ini adalah dimiliki sudah Bagaran. Kita betul-betul kecewa. Amat kecewa. Bukan saja di sini, kalau di Tomot itu kami hingga mendengar kata-kata yang tidak baik daripada pihak syarikat. Karena ada satu ketika bila kita memberitahu bahwa penduduk asal ini sudah di sini sudah lama, nenek moyang diorang di sini, kenapa kamu dapat dan kamu membuat tindakan yang begini? Itu syarikat cakap, "Sinang itu," dia bilang, "kasih pindah itu ke penduduk kampung." Macam mana kalau kasih pindah penduduk kampung? Di sana lah dia punya tempat. Jadi inilah kadang-kadang yang orang yang kurang prihatin, Sinang cakap, betul kan tidak? Kasih pindah lah itu penduduk kampung itu. Bukan Sinang mau kasih pindah kucing pun susah. Kalau kasih pindah kucing pun susah. Jadi inilah antara cabaran yang kami terima di Suhakam. Cabaran ini amat mencabar dan kita memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuklah penduduk kampung, pejabat pemimpin pembangunan masyarakat, ketua daerah. Karena ketua daerah ini dia pegang adat, dia yang pegang adat. Mengenai dengan tuntutan ada lobong, ada apa semua, dia yang boleh mengesahkan. Dan pengesahan itu termaktub dan tercatat dalam Ordinan Tanah Negeri Sabah. Pengesahan daripada Mahkamah Anak Negeri. Mahkamah Anak Negeri ini adalah satu mahkamah yang diiktiraf. Pertama, Mahkamah Sipil. Kedua, Mahkamah Syariah. Ketiga, Mahkamah Anak Negeri. Dan ketiga-tiga mahkamah ini kalau sudah membuat keputusan, Suhakam pun tidak boleh masuk campur. Maksudnya, sekiranya sudah ada keputusan daripada mahkamah, apa saja keputusan, mungkin orang tidak puas hati dan sebelah pihak mungkin tidak puas hati, kalaupun mereka pergi Suhakam, Suhakam pun angkat tangan, minta maaf. Kami tidak boleh campur tangan karena sudah ada keputusan daripada Mahkamah Sipil, karena ada sudah keputusan daripada Mahkamah Syariah, karena ada sudah keputusan dari Mahkamah Anak Negeri. Itulah dia punya limit. Maksudnya di sini kami tidak boleh terima karena kita menghormati keputusan mahkamah. Tidak boleh masuk campur. Kalau ketua daerah sudah buat keputusan, kau pergi mahkamah, kau pergi Suhakam, saya mau buat aduan pergi Suhakam, boleh datang. Hanya kami boleh memberi kata nasihat dan panduan. Tapi kalau masuk campur tidak boleh.
sudah ada keputusan. Oke? Sebelum saya mengakhiri ucapan, sebelum saya menyerahkan kepada Saudara Aflin adalah merupakan penolong setiausaha dan juga pegawai penyiasat. Dia adalah IO dia, Investigating Officer. Dialah akan bekerja sama dengan penduduk kampung, mendapat maklumat, dan mungkin bukan saja hari ini, tapi mungkin dia akan berulang alik datang ke kampung ini. Mudah-mudahan jangan saya dia kawin lagi lah sini kan. Tapi dia akan kerap datang ke sini untuk mendapatkan maklumat. Karena Suhakam bertindak juga sebagai satu badan penasehat. Kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain dalam usaha kita mempertahankan hak asasi manusia. Kita memberi panduan, bukan saja perihal tanah. Ada juga ketua kampung yang datang pada saya ingat satu ketua kampung datang pada tahun 2006 atau 2007. Dia datang di tempat saya bilang, apa aduan Keke? Dia bilang, saya punya penduduk kampung di kampung semua tiada IC. Oke? Berapa orang? Tuan, dia bilang 200 orang. Kami masyarakat Iban. Kami berada di persempadan Indonesia dan Kalabakan. Dia panggil Serudu. Jadi kami turun pada dengan JPN, dengan mahkamah dan pihak-pihak yang lain. Tulis, kami pergi. Betul, 200 orang. Jadi saya berhubung dengan dia punya YB sana. Saya kata YB minta kerjasama karena dia ini akan mengundi kau juga. Jadi syukur alhamdulillah dapat dokumen. Jadi bukan saja tanah, tapi dokumen. Saya tanya dia, ada masalah tanah? Dia bilang tidak masalah tanah, pasal semua ni hutan kami punya. Ya, dia bilang semua ni hutan. Waktu itu kami di dalam itu macam bukan hutan, tapi kampung lah. Dia bilang itu burung pun yang terbang itu kami punya. Ya, kami punya itu dia bilang. Walaupun dia terbang kami punya, asal dalam hutan itu kami punya. Jadi itu sebagai contoh lah, dia kasih tahu kami. Tapi masalahnya adalah dia punya dokumen. Karena apabila ada bantuan mereka tidak dapat dibantu. Seperti baru-baru ini ada bantuan untuk penyakit COVID, ada penduduk yang tidak dapat. Tapi dia orang asal, native, orang asal, dusun Bonggi, tapi tidak dapat. Kan betul kan tidak? Sebagai contoh. Jadi kita tulis. Jadi bukan kita bilang Suhakam ada kekuatan, tidak ada. Sama saja. Tetapi dia ambil kira karena kita Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Betul kan tidak? Jadi ada kick. Begitu juga kalau kau bilang, Tuan dia minta saya duit tadi, kau lapor ketua kampung, tidak berapa kick. Tapi kalau kau lapor Badan Pencegahan Rasuah, SPRM, ada kick. Itu beza dia. Ini sebagai contoh. Jadi itulah sebelum saya menyerahkan kepada Saudara Aflin, saya harap penduduk kampung paham dan juga sentiasa bekerja sama. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan, tidak semestinya isu tanah, isu berbagai berkaitan dengan hak. Kalaupun kita tidak tahu, kita boleh telepon karena sama tahu hak atau tidak. Kadang-kadang kita pikir-pikir, ini hak asasi kah atau tidak? Jadi yang paling baik kita telepon pegawai Suhakam yang boleh memberitahu dan bagi tahu secara lisan. Tidak payah detail-detail kalau kita telepon. Pasal susah kan? Isono kredit. Jadi kami yang akan turun padang. Oke? Jadi saya akan serahkan kepada Saudara Aflin kita untuk lebih dalam lagi, untuk supaya lebih pengetahuan. Sekiranya ada persoalan daripada masyarakat di sini boleh tanya. Kalau tidak pun secara bisik-bisik pun boleh juga. Boleh juga. Jadi ada juga perkara begitu. Jadi kita boleh berjumpa dengan kita punya pegawai nanti. Oke? Saya amat berterima kasih. Terima kasih atas layanan persediaan yang begini. Untuk kita sama-sama hadir pada majlis ini. Sekian dan terima kasih.